ceritakan dia. Research Methodology in Islamic Perspective karangan si Pak Muhammad Mukim itu bisa dibaca gitu ya. Jadi ibu sekalian mau dilanjutkan PPT-nya terus dilanjutkan lagi. Ya. Yang akan saya bahas ini, kenapa saya menyebutkan sebagai bahwa metode penelitian kualitatif itu bisa disebutkan tauhid gitu ya, tauhid. Karena memang kita memahami segala sesuatunya itu harus kafah. Saya berikan contoh yang umum gitu ya. Kalau kita ada orang yang suka pecel itu kalau orang Surabaya tahu gitu kan, tapi mungkin ya orang yang dari luar Jawa sedikit berbeda karena saya lihat itu pesertanya macam-macam itu ya. Jadi pecel itu adalah sayur-sayuran yang dikasih bumbu gitu ya, sayur-sayuran. Kalau itu pecel itu enak atau tidak? Itu adalah penelitian kualitatif. Kalau kita bicara in general. Tetapi kalau kita mau bicara tentang Pak Yudi suka atau tidak, boleh atau tidak kita menyebut Pak Yudi. Ya, kenapa tidak? Memang itu yang mau saya sampaikan. Atau Pak Basuki suka pecel atau tidak? Kan semua menyampaikan gitu ya. Asal yang lengkap. Jadi itulah bedanya antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Kuantitatif itu selalu in general. Contoh yang lebih spesifik saat ini gitu ya. Mari kita kalau melihat bank syariah di merger. Bank syariah di merger itu untuk apa? Itu adalah pertanyaan atau pemikiran kuantitatif. Kalau kualitatif itu spesifik. Nah, misalnya saya itu loh suka bank syariah itu di merger atau tidak. Itu kan saya. Bukan kenapa tidak boleh saja gitu kan yang ceritanya seperti itu. Jadi itu yang akan saya sampaikan, ada 8 poin ini gitu ya, ada 8 poin ini itu yang akan saya sampaikan nanti dalam PPT-nya. Kalau saya menyebutkan nomor 1 itu artinya masih kita bicara tentang makna tauhid dan kafah itu. Kalau 2 ya dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada 4 poin huruf yang saya tuliskan itu adalah kita masih bicara tentang poin pengumpulan data atau informasi. Kalau itu poinnya poin 4 gitu ya. Berikutnya, Mas. Kita sing ngoperasi coba ini. Itu Mas atau Mbak, aku lali. Atau Mbak Anu juga, Mbak Putri Dewi. Mohon maaf Ibu Mas sekalian, saya banyak. Dan Pak Kadek juga. Muridnya Prof. Cip ini. Ini seperti ini yang saya sebutkan dia, yang terakhir. Jadi jangan hanya menghafal gitu ya. Itu manusia itu kan tidak terbaca gitu kan. Itulah yang saya rubah gitu ya. Saya rubah tadinya menjadi huruf hitam. Itu esensinya seperti itu. Contohnya seperti itu. Jadi sebetulnya PPT ini sudah saya sempurnakan gitu. Setelah saya lihat tidak kebaca gitu. Saya sempurnakan itu aja Pak Kausar yang saya sampaikan itu. Jadi kenapa kita sebut metode penelitian, saya sebutkan itu adalah secara tauhid gitu ya, bisa secara tauhid gitu ya. Kalau kita melihat cara memahami sumber ilmu itu harus diikuti di sini. Jadi Ibu sekalian, sebagai contoh itu ya, bahwa ilmu itu sumbernya adalah Al-Quran. Segala macam ilmu. Mari saya contohkan itu ya, di dunia kedokteran gitu ya. Di dunia kedokteran, saudara kalau mau kalau tertelan jarum, ya jarum itu loh. Ini yang ngomong dokter sendiri. Kalau saya yang ngomong ya coba percaya sampai aku gitu ya. Kalau saya yang ngomong itu jangan dipercaya, bukan ahlinya. Tapi seorang dokter yang mengatakan bahwa kalau jarum sampai tertelan, ya tertelan asal tidak nyocok di tenggorokan itu ya, asal masuk ke dalam perut, itu ternyata akan dikeluarkan sendiri oleh perut. Lalu bagaimana caranya? Jarum kalau datang itu ya, usus itu bergerak sendiri. Kok bisa seperti itu? Dokter sendiri tidak tahu. Jadi dokter sendiri tidak tahu, tapi nyatanya seperti itu yang terjadi. Nah, itulah kalau kita bicara tentang ilmu gitu ya, pahamilah ilmu, jangan hanya
ilmu barat saja. Itu benar. Saya tidak mengatakan itu salah, itu betul, itu tidak saya mengatakan. Tapi ada pendekatan yang disebut kualitatif. Itu contohnya seperti itu. Kalau kita hanya melihat jarum, kok bisa dia bergerak sendiri? Akhirnya keluar jarum loh itu kalau. Nah, mari kita lihat juga tentang robot gitu ya. Robot yang diturunan itu di jalan yang turun bisa berjalan. Masya Allah, saya tuh kebetulan sih yang membuat robotnya itu teman sendiri gitu kan. Kok bisa kamu? Ternyata dia mengatakan kepada saya, Pak, itu sulitnya bukan main, karena harus mempelajari saraf, yang berkaitan dengan saraf, kira-kira seperti itu. Jadi inilah sejarah yang kita sebutkan pengetahuan itu sumbernya adalah Al-Quran. Ya, melihat segala sesuatu secara kafah. Nah, saya sebutkan ini, penelitian kualitatif itu memperhatikan segala sesuatu, bukan faktor-faktornya saja. Ya, contohnya, kalau kita bicara tentang faktor tentang bank syariah merger, ya kita tahu faktor-faktornya gitu kan. Tetapi bukan itu. Saya atau Pak Yudi atau Pak Rahmat gitu ya, Pak Basuki Rahmat itu. Saya sebutnya Pak Rahmat atau Pak Basuki, silakan. Sependapat atau tidak dengan mergernya? Itu pendapat Pak Basuki atau Pak Yudi, gitu kan? Apakah itu bisa digeneralisasi? Maka dari itu, kalau kita bicara jangan digeneralisasi, gitu kan? Itu adalah pendapat perorangan, kira-kira seperti itu. Jadi yang kita melihat bukan secara secara holistik gitu ya, secara apa? Yang kita lihat ya Pak Basuki. Kenapa dia pendapat, kenapa dia tidak, itu ada alasannya sepertinya seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang secara epistemologi, Mbak Putri, aku berapa menit itu waktunya itu nanti? Kurang lebih sampai dengan pukul 10.15 ya, Prof. 10.15 tidak cukup. Saya sampaikan jangan tidak cukup, karena saya harus membahas ini agak lama. Kemarin saya sampaikan paling tidak 1 jam lah, gitulah, 1 jam. Secara epistemologi saya sampaikan di sini, maka pikirlah lebih dahulu rumusan RM itu rumusan masalahnya. Jadi kalau metode penelitian kualitatif itu banyak sekali sebetulnya. Metode penelitian nanti akan saya sebutkan di situ ya, di dalam metode. Itu banyak, tapi pahamilah dulu rumusan masalahnya. Setelah dipahami, apa yang akan kita dapatkan, tentu saja rumusan masalahnya adalah secara kualitatif. Barulah pikirkanlah rancangannya. Inilah rancangannya itu macam-macam. Baru kita pikirkan cara pengumpulan data. Jadi Ibu Bapak sekalian, metode penelitian itu bukan cara pengumpulan datanya, tapi rancangan yang harus dibahas. Jadi itu yang harus dipahami bersama gitu ya. Rancangannya itu apa sih yang harus dilakukan? Baru nanti kita kolek datanya. Setelah data terkolek, kita tafsirkan datanya atau kita maknai, kita interpretasikan data itu ngomong apa. Jadi jangan menghafal dulu gitu ya. Jangan menghafal dulu gitu kan. Tapi pahamilah seperti itu. Dengan kata lain, metode penelitian kualitatif itu menggunakan akal. Semua harus menggunakan akal. Jadi jangan hanya menghafal, caranya itu seperti itu. Ibu Bapak sekalian perhatikan loh ya. Tidak ada sebuah metodologi yang telah diterapkan itu yang identik dengan apa yang kita mau. Tidak ada. Ada kan mirip-mirip ya, iya. Ada kan mirip. Saya menulis beberapa itu. Contohnya itu dramaturgi gitu ya. Saya yakin Ibu Bapak sekalian belum pernah mendengar dramaturgi gitu ya. Dramaturgi itu ada metodologi, gitu kan? Dramaturgi. Yang kita lihat apa? Kalau dia bicara tentang Mbak Arvita yang melakukan hal ini, dia melihat antara pelaksanaan konsultan pajak itu bagaimana? Itu kita lihat pikiran seperti itu. Monggo berikutnya Mbak, ini saya sebutkan satu, maka apa? Masih satu juga kan. Mengapa disebut manajemen kualitatif tauhid gitu ya? Nanti kita pikir bersama, harus ini sudah sampaikan gitu ya. Nah, kalau kita melihat iman gitu ya,
sampai saya hafal. Padahal saya terus terang aja loh ya. Kalau lihat penghafid Al-Quran itu saya sangat salut gitu kan. Karena apa? Buku sak mono kan deli bisa dihafal. No. Padahal saya itu membaca mulai tahun 80-an tuh ya. Saya baca. Sampai sekarang nggak apa-apa kecuali ini tadi. Kecuali Ali Imran 102. Itu yang saya ingat gitu ya. Karena saya kaitkan dengan di sini. Banyak yang menyatakan beriman. Tapi kita lihat gitu ya, kalau kita bicara tentang Ali Imran gitu ya, dulu saya pikir Ali Imran tuh ya yang disebutkan di situ. Saya pikir itu adalah kewajiban bagi seorang seorang pembicara yang akan membahas tentang secara Jumatan gitu ya, khotibnya itu. Khotibnya membahas. Saya pikir itu ada persyaratan. Tetapi setelah saya pikirkan bersama, mari kita lihat ya. Saya adalah pengawas Masjid Al-Falah. Tetapi begitu bicara tentang bank, bukan bank syariah itu paling istimewa, otomatis lah kalau kita harus menjemput bank, ya sebutkan bank syariah. Karena apa? Inilah yang background yang banknya bank syariah. Ternyata tidak, dia pakai bank tertentu gitu kan. Itu pengurus. Waktu pengurus Al-Falah ada yang seperti itu, maka saya katakan, Bu, itu saya sampai sebut Bu ya, karena memang perempuan. Bu, kalau itu bank syariah, saya detiin juga, saya transfer, saya bilang gitu. Ternyata dia juga punya bank syariah. Masya Allah. Itulah yang saya sebutkan dengan itu, banyak orang yang beriman waktu sholat, waktu haji, waktu puasa. Tetapi kalau sudah bicara tentang pribadinya, ternyata apa alasannya? Kenapa pakai bank yang X gitu ya, saya sebutkan. Alasannya yang tidak bayar segala macam gitu. Intinya apa? Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi banyak orang yang mengatakan beriman pada waktu ini, tetapi kalau pribadinya, Masya Allah. Itulah sebabnya kalau kita bicara tentang kenapa dibacakan Ali Imran. Harus diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, dan seterusnya. Karena orang yang banyak yang tidak, yang kalau beriman yang bagaimana yang secara kafah. Itu. Jadi saya tahu pendengar ini tidak semuanya beragama Islam, no problem gitu kan. Saya bukan anti orang yang tidak beragama Islam, saya tidak gitu kan. Karena apa? Menurut saya yang saya baca dari Al-Quran, andaikan Rasul itu diwajibkan untuk menjelaskan, mengingatkan, tetapi tidak wajib untuk mengharuskan. Artinya harus mengikuti Rasul, tidak sakarmu gitu kan. Itulah saya ikuti. Jadi kira-kira seperti itu. Monggo berikutnya. Nah, kalau dua ini berarti nomor 2 gitu ya. Jadi kenapa saya sebut kafah itu memang ada relevansinya itu ya. Asbabul nuzulnya ya, ada kias, ada segala macam. Itu kan tataran Al-Quran. Kalau kita perhatikan harus ada relevansinya. Nah, maka metode penelitian juga demikian. Saya sebutkan metode penelitian tauhid itu tidak dipahami secara variabel sebagai faktor-faktor itu gitu ya. Tetapi segala sesuatu itu berkaitan. Coba mari kita lihat satu bank saja ya, satu perusahaan saja. Bagaimana dia mengatakan bahwa barang-barangnya yang dibeli adalah halal, barang halal, produksi halal. Maka kita harus melihat loh ya, secara siapa suppliernya, bagaimana dia memilih supplier, segala macamnya kita lihat kan. Tidak hanya faktor-faktor saja, hanya faktor itu segala macam itu yang dipelajari. Tidak, tapi harus kita melihat bagaimana manajemennya, pelakunya. Itulah yang harus kita pelajari semuanya. Maka itu tadi adanya berbagai demikian juga metode penelitian tauhid. Itu tidak hanya variabelnya, tapi secara menyeluruh yang dilihat. Kalau saya sebutkan di sini adalah adanya kepentingan, ada value laden, ya. Mari kita lihat.
kalau dikatakan metode penelitian kuantitatif itu adalah value free, ya kan, value free, teman Mbak, adakah yang namanya tidak ada kepentingan pribadi? Saya berikan contoh ya, saudara menggunakan metode penelitian kuantitatif, kemudian memilih rumus, ada 10 rumus. Kenapa rumus yang ketiga yang saudara pilih? Itu kan kepentingan kan, karena saudara menguasai segala macam, itulah kepentingan. Maka tidak mungkin saudara tidak punya kepentingan. Nah, penelitian kualitatif itu dekat dengan hal ini. Tetapi pemahamannya saja, tetapi harusnya di dalam membuat kesimpulan ada dasarnya. Tidak segala macam mengambil kesimpulan. Maka saya katakan value itu ya pasti akan ada relevansinya. Contohnya, kenapa saya ambil Pak Basuki sebagai apa pendapat Pak Basuki berkaitan dengan bank syariah? Itu pendapat Pak Basuki, tapi pendapatnya itu yang saya interpretasikan. Bukan Pak Basuki-nya, itulah yang saya sebutkan value laden itu. Karena saya memilih beliau. Itu ceritanya. Contoh yang lain, mana keuntungan? Semua orang bicara tentang keuntungan. Kalau ini adalah dunia bisnis dia. Yang bicara keuntungan. Padahal, kalau dikatakan keuntungan adalah selisih penjualan dengan biaya. Kenapa Islam mengatakan penjualan itu harus cash yang dihitung? Catatlah, karena harus dicatat, piutangnya dicatat, tetapi penjualannya, coba saya berikan contoh ya. Saya dulu kerja di sebuah perusahaan. Andaikan dia ternyata dia tidak menjual, kalau dia menjual dikatakan terjual semua, tapi piutang. Terjual semua tapi dalam bentuk piutang. Pada akhir bulan itu tidak tertagih. Gimana caranya penjualannya? Kan ada penjualannya kan, sebetulnya. Tetapi kalau kita mengikuti cara-cara itu, kita dihitung semuanya sehingga ada labanya. Teman-teman labanya itu. Ceritanya itu baru bicara keuntungan. Kemudian kalau kita bicara tujuannya, kalau saya sampaikan di sini, lalu bagaimana menurut Al-Quran? Menurut saya, yang saya pahami loh ya, di dalam Al-Quran disebutkan belanjakanlah di jalan Allah, bersedekahlah. Itu banyak sekali ayat yang mengatakan seperti itu. Artinya apa? Tidak bisa. Apa yang disebut untung? Untung itu kalau saudara meninggal masuk surga. Jadi bukan keuntungan di dunia ini. Ya, saya berikan contoh. Kebetulan saya dulu adalah ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Mbak Putri tahu gitu kan. Saya ketua di sana. Sebetulnya waktu masih menjadi ketua direktur eksekutifnya itu ya, saya sebutkan direktur eksekutif karena apa? Ketua apapun organisasinya itu tidak mungkin saudara bisa aktif ngurusi organisasi itu, pasti harus karena ada urusan lain. Nah, kalau organisasi tidak ada yang ngurusi di today-nya, pasti berantakan. Maka saya tanya kepada Pak Sigit waktu itu, Kit kan duit. Karena apa? Kenapa saya tanya punya duit atau tidak? Dulu karena kekuasaan IA itu di Jalan Ngagel sana ya, di Jalan Ngagel. Karena kekuasaannya dia tidak sewa. Kantor tidak sewa, hanya diberi cuma-cuma. Nah, kalau ganti saya, terus si pemilik mengatakan kamu harus keluar dan kita kan tidak mungkin kita keluar satu detik itu. Maka saya tanya, kita harus sewa. Maka saya tanya Pak Sigit, kamu punya duit? Katanya apa? Tidak punya. No, kalau tidak punya, kamu harus membuat kegiatan apa pelatihan. Nah, tapi mencari duit itu ya. Tapi jangan berpikir duit. Sampai saya dilok oleh Pak Sigit itu. Pak, jadi loh, saya suruh cari duit tapi nggak boleh mengingat duit. Nah, intinya apa? Intinya buatlah manusia itu yang banyak menguntungkan. Karena apa? Di dalam hadis disebutkan bahwa manusia itu yang berguna bagi orang adalah manusia yang dihormati adalah manusia yang berguna. Jadilah ini. Maka pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh IAI itu adalah saya membuatnya
berpikirnya seperti itu. Membuat kita bermanfaat. Jadi bukan materinya sendiri yang pelatihannya bermanfaat. Setelah itu kita harus beriklan lah. Iklan lah. Kalau kita bisa dapat iklan itu kan kuantitatif. Iya memang. Tetapi dengan perusahaan yang sama kita beriklan, ya kita harus mengenalkan produk kita menggunakan iklan, gitu kan. Tetapi kenapa semua orang yang membaca iklan saya? Buktinya apa? Oh, kalau sekarang sih musim PKPM tadi pakai apa? Jadi pakai pembelajaran jarak jauh. Kalau dulu sampai mau parkir setengah mati kalau ke kantor IAI, saking banyaknya. Ya, saking banyaknya orang itu. Dan pada waktu ini kami malah naik. Jadi ya, itu yang malah naik. Kira-kira seperti itu yang dimaksudkan dengan pahamilah secara menyeluruh. Monggo berikutnya. Tapi memang agak panjang itu ya. Yang di dalam surat ini intinya adalah saudara harus kalau disebutkan macam-macam gitu ya. Semua ada terkait. Ya kan, kalau memang ingin tahu, ya bacalah hadisnya, bacalah kiasnya, bacalah apa namanya sebelum kias, hadis, Quran, hadis dan segala macam itu ya harus baca. Intinya adalah berbuatlah kebaikan. Karena kalau kita mengikuti Al-Baqarah tahun 261 disebutkan 700 kali apa namanya balasannya. 700 kali itu loh, kalau kita sudah mati itu gaya apa? Gak ngerti kan? Allah Maha tahu. Itulah yang disebut kalimat itu 700 kali itu bagaimana? Intinya bayangan saya tuh bahwa banyak sekali lah kelipatan-kelipatan itu yang dilakukan. Maka saya katakan buatlah kebaikan. Kebaikan itu berbuat yang baik itu intinya apa? Pahamilah cerita orang lain. Gimana balasannya? Susah sekali kan? Kalau kita berbicara tentang kuantitatif, karena kita biasa kan seperti itu. Jadi kalau tidak terukur, katanya tidak bisa dikuantifikasi, itu bukan sakarmu. Coba perhatikanlah ya, kalau kuantifikasi. Kualitas iman itu apakah sholatnya 1000 kali sehari? Bukan kan? Itu tadi yang kita lihat. Susah untuk mengkuantifikasi kualitas iman. Maka jangan hanya berpikir kalau tidak berkuantifikasi itu bisa diilmiahkan. Hilang gitu. Maka dari itu yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Berikutnya Mbak. Berikutnya. Oke. Jadi yang ketiga itu metode penelitian. Nah ini kalau kita bicara metode penelitian. Jadi ini belum salah saya sendiri loh ya. Jadi kalau saudara mengikuti jangan dianggap sebuah bukan kebenaran, sebuah definisi gitu ya. Tetapi memang definisi ya ini yang saya sampaikan ini adalah definisi. Tapi menurut saya sendiri. Jadi kalau menurut buku ya esensinya, maka itu saudara-saudara kalau menjadi manusia, bacalah buku, ya buku kita ikuti buku. Tetapi saudara kan punya akal kan, punya pendapat, pikirkan. Tentu pendapatnya harus sesuai dengan caranya penulis buku itu. Ya, bahwa itu dimodifikasi, silakan, saudara kan punya akal. Gitu. Maka saya sebutkan cara menetapkan rumusan masalah secara kafah dan mengikuti kenyataan yang ada, lalu menetapkan rencananya. Jadi real yang terjadi itu ya, real apa yang disebut kualitatif. Lalu menetapkan rancangan penelitian, mengikuti pembahasan kebutuhan data informasi yang diperlukan. Maka pikirkanlah informasi atau data yang diperlukan itu apa. Sebagai contoh gitu ya, saya di Al-Falah, saya mau merubah akuntansinya, maka harus saya lihat dia ngerti atau tidak, ngerti tentang akuntansi, gimana, bisakah dikuantifikasi ngerti akuntansi, susahnya setengah mati. Tapi kita lihat observasi, kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Sehingga kesimpulan saya itu bahwa orang lama-lama itu kalau kita bicara loyalitas sangat loyal. Orang tua-tua itu sangat loyal, gitu kan. Tetapi kalau bicara tentang knowledge, Masya Allah, knowledge akuntansi syariah, akuntansi
pesantren kawan setengah mati itu kan, dia tidak tahu tentang hal itu. Maka harus saya masukkan orang-orang yang ngerti akuntansi, dikawinkan dengan orang lama, jangan dikeluarkan. Maka ngomong biayanya tambah, ya iyalah. Tapi tujuan yang penting gitu. Maka itu yang saya lakukan gitu ya. Apabila data informasi sudah terkumpul, maka ini datanya dikumpulkan. Metodologi, ingat loh ya, metodologi bukan cara pengumpulan data. Metode itu rancangan. Ya nanti akan saya jelaskan rancangan. Bukan pengambilan data. Apabila semua data sudah terkumpul, kita mencoba memahaminya, menginterpretasikan. Maka data itu harus dikelola, dikumpulkan. Itu bukan, ingat loh ya, data itu ada data wawancara, ada data observasi, ada data dokumentasi. Bagaimana kita mengumpulkannya ketiga-tiga ini? Kalau sudah itu artinya apa? Barulah kita interpretasikan. Di dalam membuat interpretasi, jangan interpretasi saudara, tapi ada landasan teorinya. Sehingga kita membuat interpretasi itu bukan ngawur, bukan dasar kita, tetapi ada petunjuk-petunjuknya. Itulah yang dilakukan dengan penelitian kualitatif. Berikutnya. Nah, ini saya sebutkan gitu ya. Tidak untuk mengambil keputusan umum. Jadi keputusan umum, mari kita lihat gitu ya. Banyak yang mengatakan cara berpikir mahasiswa X atau mahasiswa apa jenis ini ayam muruk. Bagaimana cara berpikirnya tentang apa namanya, tentang akuntansi syariah. Itu kan general, ya kan? Generalisasi bahwa semua, kalau dikatakan semua mahasiswa apa namanya itu, ayam muruk itu seperti itu. Nggak mungkin lah. Ada yang sependapat, ada yang tidak. Nah, kalau kita bicara tentang yang spesifik, yang sependapat itu yang bagaimana, yang tidak sependapat kenapa, kalau itu bicara tentang akuntansi syariah. Ceritanya seperti itu. Maka spesifik, ya, itulah yang spesifik. Tadi saya contohkan tentang makan betul gitu ya. Makan betul itu, ya siapa yang suka gitu ya. Seperti saya punya cucu ya. Saya punya cucu itu mulai kecil tuh ya. Ada 2 cucu saya, laki-laki semua. Yang satu sukanya adalah sayuran, yang satu tidak sama sekali, sukanya daging, gitu kan. Masa itu salah? Ya enggak lah. Kalau kita yang bicara tentang sayuran, jadi kalau di suku apa namanya, tulang mie gitu ya. Yang diminta itu apa? Sayurnya dulu yang dimakan. Sayurnya dimakan. Maka dari itu, apakah itu yang saya katakan spesifik? Yang spesifik, nyata. Nah, itu yang saya sebutkan di sini adalah nyata, real. Sebaiknya yang nyata yang harus dilakukan oleh peneliti. Dipikirkan yang sebenarnya gitu kan. Yang kenyataan yang sebenarnya itu kenyataan. Bukan kalau saya sebutkan itu penelitian yang sudah lakukan itu kan sebagian besar, sebagian tidak nyata gitu kan. Karena asumsi yang dilakukan. Ini harus nyata. Kira-kira seperti itu. Maka pertimbangkan masalah bisa nggak kita masuk ke dalam rumusan masalah RM itu saya sebutkan rumusan masalah. Kita bisa nggak? Kalau tidak bisa ya jangan, itu namanya apa namanya itu, penelitian kuantitatif itu namanya itu. Kalau kualitatif harus saudara. Contoh, bagaimana manusia membuang sampah? Maka harus sampah itu ternyata sampah itu bisa dikelola gitu kan. Kita bagaimana cara membuang sampah? Apa yang secara umum generalisasi manusia membuang sampah dibuang gitu aja. Saudara harus memperhatikan. Maka pertanyaan saya, kalau ini ada mahasiswa bimbingan saya yang bicara tentang sampah, bagaimana mengolah sampah untuk di secara syariah, ya silakan. Maka ternyata dia harus membuat panitia itu harus datang ke rumah-rumah. Masya Allah. Karena kenapa? Itu kan dia bisa punya akses ke panitianya, gitu kan? Nah, kalau punya akses itu memang real, ya silakan. Bisa nggak seluruh Surabaya? Nggak mungkin lah. Satu kampung saja, setengah mati setelah satu kampung saja. Maka saudara sebutkan kampung A itu mau atau tidak, kira-kira berkaitan dengan sampah itu. Maka itulah ceritanya. Maka kalau dikatakan
berdasarkan apa namanya pemikiran baru, mengedepankan pemikiran baru. Ya iyalah, kalau itu bicara tentang landasan teorinya, teori yang dibahas. Tentu saja, maka bukunya itu adalah penelitian kuantitas, penelitian library research. Itu kan pemikiran kan, banyak sekali adalah pemikiran-pemikiran dilakukan. Yang dilihat adalah kenyataan, Masya Allah. Itulah Mesa. Mesa itu materialisme, egoistik, materialistik, egoistik, itu kan sekularilistik, ateistik. Itu Mesa. Yang terjadi seperti itu. Itulah sebabnya saya sebutkan di dalam hal mengedapkan banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Itu kan, kalau saudara bicara tentang landasan teori, ya teori-teori baru, maka tidak mungkin saudara melihat implementasinya. Saudara harus membuat landasan teori. Penelitiannya adalah penelitian library research atau documentary research. Silakan. Kira-kira seperti itu. Maka saudara bisa mengumpulkan pendapat baru. Tapi pendapat barunya itu berdasarkan pemikiran-pemikiran yang ada ditambah pemikiran saudara, kira-kira seperti itu.